Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya dan atas karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat bersama-sama bersilaturahim. Kita dapat bersama-sama insya Allah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah melimpahkan kepada kita keberkahan melalui tadabbur Al-Quran ini. Allah marhamna bil Quran waja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama melanjutkan tadabbur ayat-ayat Allah. Dan kita akan masih mentadabburi surah Al-Baqarah di bagian awal. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian atau tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Kita lanjutkan dimulai dari ayat 8 ya sampai dengan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun wa zadahum Allahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan selanjutnya ayat 8 sampai dengan ayat 20 ini Allah menjelaskan terkait dengan golongan ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik. Allah menjelaskan kepada kita melalui ayatnya yang mulia ini bahwa sikap manusia terhadap Al-Quran, terhadap penerimaan terhadap Al-Quran itu memang dibagi tiga. Ada yang beriman, golongan pertama, atau yang bertakwa. Dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang jelas menolak ya. Nah yang ketiga ini adalah golongan orang yang disebut dengan golongan orang munafik, orang yang ragu dan orang-orang yang bimbang, dan orang-orang yang Allah jelaskan di sini sifatnya. Nah di antara sifat orang munafik itu adalah Allah menjelaskan wa minan nas, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah mengatakan padahal mereka itu sungguhnya bukan orang yang beriman. Jadi pertama sudah menjadi salah satu ciri ya orang yang munafik itu adalah dia berdusta. Ya. Jadi berdusta sampai dia berdusta tidak hanya kepada dia, berdusta kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman, sambil mengatakan sesungguhnya kami orang yang beriman. Tetapi Allah SWT yang menjelaskan, bukan kita. Manusia sih nggak tahu. Kalau manusia itu kan apa yang terucap itulah yang kita pahami. Kita tidak bisa menilai hati seseorang. Jadi yang bisa menilai hati seseorang itu adalah Allah. Karena Allah itu ada alimum bidzatis sudur. Allah yang tahu tentang hati manusia. Dan di sini Allah menjelaskan bahwa ada orang, jadi ini dikatakan wa minan nas, dan ada manusia, ada sebagian manusia yang mengatakan beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Nah itu kan berdusta. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa salah satu dari tanda-tanda kemunafikan itu adalah berdusta apabila dia berbicara.
sesuai dengan ayat ini. Nah, sayangnya terus kalian bahwa yang mengetahui bahwa seseorang itu berdusta atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang banyak ya orang yang berdusta itu. Bahkan berdusta itu telah menjadi karakter gitu ya. Dan ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat seperti ini. Dan yang dijelaskan oleh Allah itu karakter ya, sifat. Karena kalau sifat itu sepanjang waktu. Sifat itu adalah fakta. Sifat itu adalah kenyataan. Sifat itu adalah sesuatu yang langgeng dia. Dia akan terjadi dimanapun, kapanpun, pada era zaman apapun itu sama. Ya. Walaupun ini menjelaskan kenyataan yang ada di Madinah saat itu, ya. Bahwa ketika Rasulullah datang, banyak mereka yang apa? Yang mengaku beriman gitu. Salah satunya yang paling terkenal siapa? Ya. Yaitu Abdullah bin Salul itu. Ya. Dia orang yang menyambut pertama gitu ya, terhadap seruan Nabi, tapi sesungguhnya mereka mendapat penjelasan bahwa Allah mengabarkan mereka tidak beriman. Jadi berdusta adalah salah satu karakter pertama. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka tidaklah menipu Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, tapi sungguh dia menipu diri sendiri. Dia menipu diri sendiri wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya. Karakter kedua golongan orang munafik itu adalah menipu. Ya. Dan dia nggak tanggung-tanggung, dia menipu Allah dan menipu orang yang beriman gitu. Allah menjawab bahwa sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Jadi sekalian, di sini jelas sekali beberapa mufassir menafsirkan bahwa golongan orang munafik ini sudah menjadi kebiasaan, telah menjadi karakternya, yaitu karakternya adalah menipu. Bahkan tipu muslihat itu menjadi senjata utama mereka. Karena kebatilan itu tidak akan menang kecuali dengan menipu. Ya. Makanya Allah menjelaskan di ayat ini bahwa sesungguhnya mereka ya itu menipu dirinya sendiri. Seakan-akan di sini menjelaskan ketika orang itu menipu orang-orang yang beriman, itu sesungguhnya dia menipu Allah. Dan kalau menipu Allah ya Allah yang akan membalas gitu ya, bahasa gampangnya. Allah yang akan membalas. Allah mengumumkan seakan-akan di sini mereka yang berdusta dan menipu orang-orang yang beriman, itu urusannya bukan dengan orang yang beriman, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung yang akan memberikan balasan. Ya, memberikan balasan pada mereka yang menipu. Kenapa? Karena hakikatnya mereka adalah tipu dayanya ini tidak ditujukan kepada siapa yang menipu orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini tegaskan sesungguhnya dia menipu Allah. Dan tahu sendiri kalau menipu Allah ya Allah yang akan membalas tipu daya mereka. Ini subhanallah ya. Ini karakter kedua. Ya. Karakter kedua orang yang beriman itu adalah yaitu dia menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menipu orang-orang yang beriman. Ya. Nah, karakter berikutnya yang ketiga, Allah menjelaskan di sini
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mengapa mereka melakukan itu, ya? Termasuk mereka berdusta dan mereka menipu. Ternyata sekalian, sifat mendustakan atau pendusta dan penipu itu bukan muncul karena keadaan, tapi muncul karena dari hati. Ya. Fi qulubihim. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa seseorang memiliki sifat pendusta dan penipu? Itu adalah karena fi qulubihim maradun. Karena di dalam hatinya ada penyakit. Ya. Di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit itulah yang menjadikan karakter sebagai penipu itu. Maksud Allah ini. Agar kita selalu waspada, ya, bahwa memang ketika di dalam hati orang-orang munafik ini itu memang oleh Allah dijadikannya di dalam hatinya ini penyakit. Kemudian fazadahumullahu maradun. Ini yang menarik. Kemudian Allah menambah penyakitnya itu. Ya. Jadi gini, penyakit itu kemudian tidak segera diperbaiki, maka penyakit itu akan bertambah. Ya. Jadi penyakit yang ada di dalam hati itu memang harus disembuhkan. Harus ada upaya untuk menyembuhkan, harus ada ikhtiar. Ya kan? Nah, kalau penyakit ini tidak disegera sembuhkan, maka akan timbul penyakit lagi. Jadi penyakitnya semakin bertambah-tambah. Apa penyakit yang berikutnya? Nah, ini yang berikutnya adalah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardh, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Enggak, saya enggak buat kerusakan. Saya membuat pembangunan ini. Saya membuat perbaikan. Saya melakukan kebaikan. Tapi apa ternyata? Allah menjawab, ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Tidak, kata Allah. Bahkan mereka itu sebetulnya membuat kerusakan, bukan membuat perbaikan. Jadi tadi kan penyakitnya, ya, pendusta, menipu, ya. Nah, fazadahumullahu maradun. Kalau dua penyakit ini dipelihara, maka akan bertambah penyakit. Penyakit berikutnya apa? Yaitu dia suka membuat kerusakan, tapi tidak menyadari. Makanya kalau diajak dia, jangan kamu membuat kerusakan. Yang kamu lakukan itu adalah bentuk kerusakan. Apa dia bilang? Enggak, yang saya lakukan ini perbaikan. Saya ini sedang memperbaiki. Iya kan? Jadi gitu, jamaah sekalian. Ketika penyakit yang satu tidak disembuhkan, akan tambah penyakit. Nah, penyakit yang ketiga ini bahaya. Kenapa? Karena sudah sampai kepada dia membuat kerusakan. Itu kan penyakit itu. Kenapa penyakit? Karena dia tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah bentuk dari melakukan kerusakan, tapi dia menganggap itu adalah perbaikan. Ini tentu adalah sesuatu yang sangat kita khawatirkan. Nah, tentu kita mengatakan, mengapa Allah menyebut bahwa mereka itu dianggap orang yang membuat kerusakan? Karena begini, ya, kerusakan itu ada dua, ya. Ada kerusakan fisik, ada kerusakan non fisik. Kalau kita mungkin karena orang-orang IPB itu kan banyak dari fisika. Yang kebayang itu kerusakan fisik. Pencemaran, kemudian banjir, kemudian bentuk kerusakan fisik. Tapi ingat, ada kerusakan yang kedua, kerusakan non-fisik. Apa itu kerusakan non-fisik? Yaitu kerusakannya tata nilai. Hancurnya tata nilai. Hancurnya akhlak. Ya, hancurnya moral. Itu susu adalah kerusakan yang nyata. Jadi kalau Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, atau di lautan dan di daratan, disebabkan karena ulah manusia.
Itu kerusakannya jangan diartikan kerusakan fisik saja ya, tapi kerusakan non fisik itu lebih berat lagi. Hilangnya kejujuran, hilangnya keikhlasan, munculnya kerakusan, munculnya ketamakan, kemudian berbagai kerusakan moral itu yang lebih parah. Ya, jadi kerusakan itu ada dua. Nah, tapi kalau diingatkan nih mereka ini, jangan kamu buat kerusakan. Mereka mengatakan kami sedang buat perbaikan. Nah, ini penyakit yang bertambah. Kenapa penyakit ini muncul? Di dalam mufasir dikatakan itu disebabkan karena memang hilangnya keikhlasan dan kemurnian dan kesucian hatinya. Jadi memang jadi motivasinya sudah lain. Nah, ini karakter yang ketiga munafik itu membuat kerusakan. Tapi kalau diingatkan dia mengatakan enggak, saya telah ini. Jadi sudah berbeda gitu ya timbangan atau pertimbangan bagi dia yang namanya baik dan buruk itu sudah parah. Gitu ya. Bayangkan membuat kerusakan tapi dia mengatakan sedang membuat perbaikan. Ini kan fatal. Kemudian yang penyakit berikutnya yang bertambah ini penyakit yang semakin bertambah itu yaitu yang berikutnya yang keempat karakternya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kamu, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Qalu, mereka menjawab nih, jawabannya nih. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Akankah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Tuh. Ya. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Nah, sifat yang ketiga, karakter yang keempat dari orang munafik ini adalah sombong. Menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi kalau diajak berimanlah kamu enggak. Jadi sombong. Sombong itu apa sih? Sombong itu kan karakternya pertama yaitu meremehkan orang lain. Itu sombong. Dan yang kedua apa? Yaitu menolak kebenaran. Itu karakter dari sombong itu. Dan biasanya kesombongan ini itu memang banyak sekali faktornya. Ya. Orang tuh sombong mungkin karena hartanya banyak. Biasanya, jangan lupa ya, biasanya orang-orang yang berduit itu cenderung dekat kepada kesombongan. Kenapa? Karena menganggap orang lain nggak ada apa-apanya kan, saya lebih banyak hartanya. Kan gitu zaman dulu. Atau yang kedua, sombong itu kadang-kadang juga mungkin karena faktor ilmu. Menganggap dia paling tahu. Ngapain saya belajar sama dia? Atau yang ketiga, orang itu sombong mungkin juga karena apa? Maaf begini, mungkin karena dia dianggap sebagai bangsawan lah, atau mungkin karena jabatan bisa menyebabkan orang sombong. Ada sebuah kisah, yaitu ketika Abu Jahal itu kan luar biasa ya permusuhan pada Nabi, sampai menyuruh orang-orang kafir Quraisy untuk memusuhi Nabi. Tapi Anda tahu nggak, kalau Abu Jahal itu melewati rumah Nabi, kemudian Nabi sedang membaca Al-Quran, itu Abu Jahal itu mangguk-mangguk gitu. Kenapa? Membenarkan dia. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa, loh, kamu mengatakan kepada kami, kata orang-orang kafir Quraisy, untuk membenci Muhammad, tapi Anda sendiri kalau mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran, Anda mengatakan benar, ya kan? Membenarkan dan tidak bisa membantahnya. Apa jawab Abu Jahal? Ya, apa yang dikatakan Muhammad itu benar, tapi masa saya ikut Muhammad,
Muhammad itu kan istilahnya anak kemarin, anak bawang gitu. Saya kan sudah tinggi posisinya. Jadi banyak sekali sekalian orang itu berbuat sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu bisa karena harta, bisa juga karena kedudukan, posisi, keningratan misalnya, atau mungkin karena ilmu. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita dijauhkan dari sifat ini, ya. Jadi itu yang dikatakan bahwa mereka itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Mereka memiliki penyakit, dan penyakitnya semakin semakin bertambah-tambah, ya, dengan dengan itu. Nah, ini yang patut untuk kita renungkan. Jangan sampai kita memiliki sifat yang seperti itu, ya. Sifat orang-orang seperti orang-orang munafik ini. Jadi udah 4 ya karakternya, ya. Berdusta, kemudian menipu, membuat kerusakan, dan tapi tadi dia tidak menyadarinya. Karena apa? Karena hatinya sudah rusak. Jadi kalau orang tuh hatinya sudah kotor, diingatkan tuh sulit, kan? Agak sulit. Kemudian dia sombong, ya. Itu karakter yang keempat. Kemudian karakter yang kelima, mari kita renungkan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu ma amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, ya. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, kelompok-kelompok, pimpinan kelompok mereka, ya. Nah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok, kami hanyalah kami hanya main-main gitu. Nah, ini sikap orang orang-orang munafik ini adalah, ya, karena hatinya yang rusak, maka dia sudah bersekongkol dengan setan-setan. Nah, di dalam beberapa tafsir saya baca, siapa yang dimaksud dengan setan-setan mereka itu? Waktu itu di Madinah itu memang mufasir menafsirkan bahwa yang dimaksud setan-setan itu adalah pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada di Madinah saat itu. Jadi mereka itu istilahnya itu mereka tidak segan-segan, ya, untuk, ya, bekerja sama untuk sebuah persekongkolan. Dia bersekongkol, dia bekerja sama dalam hal-hal yang mudarat, ya, dalam hal-hal yang tidak baik. Makanya di sini karakter mereka itu gampang dan mudah bersekongkol dengan atau bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin yang memang punya maksud yang tidak baik, ya. Jadi karena apa? Karena orang bersekongkol kepada kejelekan itu tidak lain karena memang di dalam hatinya itu ada penyakit. Dan Allah memang menambah lagi penyakit, ya. Jadi penyakit hati itu berdusta, menipu, dan kemudian ditambah dengan suka membuat kerusakan, kemudian sombong, dan yang ketiga dia sering bersekongkol, ya, kepada orang-orang yang berbuat tidak baik sekalian. Nah, ini yang harus juga menjadi catatan dan sekaligus menjadi peringatan bagi kita semua, karena yang dijelaskan oleh Allah itu adalah karakter. Allah tidak menunjuk orang, gitu, ya, walaupun di dalam hadis maupun di dalam tafsir ada yang mewakili golongan ini siapa, itu memang dijelaskan di dalam tafsir. Tapi ayat ini ayat yang sangat umum agar kita semua senantiasa waspada. Kemudian dilanjutkan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Nah, sifat mereka itu kan memperolok-olok kebenaran, memperolok-olok Nabi,
memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membalas. Allah akan membalas olokan-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan yang mereka perbuat sendiri, yang mereka lakukan. Jadi mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah. Dia memperolok-olok orang-orang yang beriman, ya. Memperolok itu apa ya? Menjelek-jelekan, mungkin bahasa sekarang membuli, ya, mempermainkan, ya, atau semacam yang seperti itu. Nah, kita kan sering merasa merasa sedih. Nabi pun merasa sedih. Yang disampaikan ini kebenaran, tapi kok mereka menyambutnya dengan cara yang seperti itu. Allah mengatakan kamu tidak perlu ragu, kamu tidak perlu sedih Muhammad terhadap ulah mereka. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan menjawab. Allah yastahzu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan membalas. Jadi istilahnya itu urusan Allah itu. Jadi Allah mendeklar memusuhi orang yang beriman, memusuhi Nabi, hakikatnya memusuhi Allah. Dan kalau sudah memusuhi Allah, bermusuhan dengan Allah, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekalian tidak perlu sedih kalau ada yang segolongan manusia yang seperti itu, yang memperolok-olok kebenaran, ya, mengejek kebenaran. Ini tidak perlu sedih gitu. Karena jawaban Allah ini tegas. Jawaban Allah ini sekaligus memberikan ketenangan kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, tenang kamu. Tidak perlu risau kamu. Bahkan jawaban Allah ini bagi kita orang yang beriman semakin mantap gitu. Bahwa ternyata Allah tidaklah diam. Allah yang akan memelihara dan menegakkan agama ini. Karena itu Allah menjawab, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, Allah yang akan membalas tipu daya mereka. Allah yang akan membalas tipu muslihat mereka. Allah akan membalas olok-olok mereka yang mereka lakukan. Ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan di dalam ayat ini lanjutannya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadun. Ulaika, mereka itulah alladzina ishtarawud dhalalah, orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, jual beli mereka, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk dengan cara itu. Nah, sekalian, Allah membalas olok-olok mereka, dan dampaknya yang paling nyata adalah mereka terombang-ambing dalam kesesatan dalam kehidupannya. Masya Allah. Ya. Jadi yang paling terasa mereka terombang-ambing. Mereka itu wala haula'i wala haula'i. Mereka itu enggak jelas, tidak ke sana, tidak kemari. Ya. Tidak jelas. Itulah posisi orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Orang yang memperolok-olok ayat Allah, maka Allah membiarkan mereka dalam kesesatan. Tapi mereka menganggap bahwa dia telah berbuat baik, kan sedih itu. Kenapa? Karena kerugiannya nanti. Ya. Sama dengan kita menganggap bahwasannya apa yang kita dalam ujian yang kita kerjakan itu seakan-akan sudah benar, padahal sebetulnya salah. Karena nggak sesuai dengan petunjuknya. Kalau mengerjakan ujian kemudian Anda nggak mengikuti petunjuk, yang Anda nggak minta mengatakan benar sendiri gitu, karena nggak sesuai. Sama dengan lomba olahraga atletik, start sudah dibuka, mereka saling berlari, tapi nggak ikuti aturan, semua mengklaim menang gitu. Ya kalau nggak ikuti aturan, ya gimana mengatakan bahwa Anda telah menjadi pemenang? Nggak, ya. Nah, mereka mengapa dia terus terombang-ambing? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sebetulnya orang munafik itu bukan orang yang nggak tahu, dia sudah tahu. Tapi karena hatinya yang rusak, dia sengaja, sekalian, dia sengaja telah membeli atau telah menjual, ya, petunjuk yang dia dapatkan itu dengan kesesatan.
Padahal dia sudah mengetahui bahwa yang datang dari Allah, yang diberikan oleh Allah itulah yang benar, tapi dia telah menukar, ya, bukan menukar lagi bahasanya, dia telah membeli, ya, kesesatan itu dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan tidaklah beruntung perniagaan mereka. Kesalahan dalam konteks kekinian tentunya banyak orang yang banyak orang yang sengaja atau tidak sengaja, ya, karena berbagai tuntutan, kemudian banyak orang yang telah menjual menjual komitmen kebenaran yang ada. Demi apa? Macam-macam kan? Mungkin bisa demi jabatan, kemudian demi uang, dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang yang telah menukar petunjuk, menukar keimanan yang telah dia dapatkan itu hanya untuk kenikmatan dunia. Na'udzubillah. Ini yang paling berat dalam kehidupan itu. Ketika Anda dalam kondisi normal-normal saja, nanti Anda merasakan ketika sudah pasca kampus. Di situ udah mulai ada mulai antum semua itu dihadapkan pada pilihan-pilihan, dan pilihan itu kadang-kadang tidak sedikit, ya. Banyak yang bertanya, Ustaz, saya ini dapat pekerjaan gaji besar tapi nggak ada waktu untuk sholat. Itu kan udah mulai itu ada. Ada pekerjaan, Ustaz, tapi sangat dekat dan campur baur antara kebatilan dan kebenaran, bahkan udah nggak bisa dibedakan lagi antara benar dan salah. Nah, itu sudah mulai itu. Jadi disitulah apakah orang itu akan membeli, ya, kesesatan itu dengan petunjuk? Apakah akan menukar kebenaran dan iman itu dengan ini tantangan saudara sekalian. Nah, karena itu di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa salah satu karakter mereka adalah, yaitu dia dia gampang gitu, ya, tadi ya, mengaku-ngaku sudah beriman, ya, itu juga mungkin juga salah satu dari karakter ini. Dan Allah menggambarkan mereka ini dengan satu perumpamaan. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu bi nurihim fatarakahum fi dhulumatin la yubsirun, ya. Jadi ini contoh bagaimana perumpamaan orang-orang munafik ini oleh Allah dikatakan perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, lalu Allah hilangkan, Allah padamkan cahaya yang menyinari mereka itu, dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Tidak dapat melihat. Mereka dikatakan oleh Allah, mereka itu summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi sekalian, Allah membuat perumpamaan yang luar biasa, ya. Mereka itu seperti orang yang telah menyalakan api, api sudah meneranginya, kemudian tiba-tiba oleh Allah dihilangkan cahayanya itu. Kenapa tadi? Orang munafik itu bukan orang yang nggak tahu, dia sudah tahu, tapi dia sengaja menukar kebenaran itu dengan kesesatan. Itu ibaratnya seperti kita sedang menyalakan api di tempat yang gelap malam hari, tiba-tiba api itu dihilangkan. Apa yang terjadi? Kita kan terombang-ambing, ya. Kita sesat, bingung mau nerang. Itu kayak seperti itulah orang munafik itu. Sampai Allah mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta. Padahal mereka kan punya mata, mereka punya mulut. Kemudian mereka bisa mendengar, bisa melihat. Kenapa? Mereka bukan bisu tuli di situ, jangan diartikan bisu tuli secara fisik. Karena sebetulnya tadi dia normal, matanya normal, ya, bisa melihat. Kemudian mulutnya juga bisa berbicara. Tapi Allah sendiri yang mensifati orang yang seperti itu, ya, orang yang mempunyai sifat-sifat tadi itu, ya, pembohong, penipu, suka membuat kerusakan, kemudian juga memperolok-olok ayat Allah, sombong, kemudian juga mengaku-ngaku ini, kemudian, nah ini mereka itu
diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tadinya terang benderang, tiba-tiba kemudian gelap, kemudian dia terombang-ambing. Mereka itu seperti orang yang buta, bisu, dan tuli, ya. Padahal mereka normal gitu. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Ini makna majazi namanya, makna kiasan untuk menjelaskan bahwa ada orang yang normal bisa baca, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, tetapi ketika mereka sudah menolak dan menukar petunjuk dengan kesesatan, maka mereka tidak ubahnya seperti dan Allah suka membuat perumpamaan supaya mudah dipahami. Kalau orang awam pun kan sudah bisa bayangkan, tadinya terang tiba-tiba gelap, apa sih yang terjadi? Mesti meraba-raba, nggak jelas, itu kan. Betapa pentingnya lampu, betapa pentingnya petunjuk itu, betapa pentingnya petunjuk itu ketika kondisi seperti itu, ya. Nah, Allah mengibaratkan petunjuk seperti lampu, ya, seperti cahaya itu diibaratkan, ya. Padahal sebetulnya di situ adalah hatinya yang rusak. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'dun wa barq yaj'aluna asaba'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Nah, perumpamaan kedua, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit sertai gelap gulita, buruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir itu. Sebab takut. Mereka melakukan itu sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar atau kilat itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi begitu jelasnya Allah membuat perumpamaan terakhir dengan karakter orang-orang munafik ini. Yaitu seperti, ya sama saja itu, karena ini dua perumpamaan yang Allah sendiri yang menjadikan atau yang menjelaskan agar kita mudah memahami dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kalau kita seperti itu? Bagaimana kalau kita dalam kondisi yang seperti itu? Ya, mungkin kita belum pernah merasakan dalam suatu kejadian kondisi yang dijelaskan di dalam ayat ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat tersesat. Kita akan sangat terombang-ambing dalam kehidupan. Kira-kira begitulah kehidupan orang munafik itu sepanjang hidupnya di muka bumi. Mereka sesungguhnya sedang dalam kondisi terombang-ambing itu. Ya. Dan bayangkan kalau orang yang seperti ini kemudian memimpin kita, itu bisa dibayangkan apa yang terjadi. Bagaimana, ya, orang-orang seperti ini kalau lebih banyak menguasai, tentu yang terjadi adalah bisa dibayangkan kehidupan itu mengikuti arah petunjuk yang benar. Ketika makin banyak manusia yang berpenyakit yang seperti ini, maka kehidupan adalah bentuk kehidupan yang suram, ya, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Allah mengingatkan kalau mereka tidak segera kembali kepada tauhid, tidak kembali kepada petunjuk, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah menghendaki, niscaya Dia, Allah, bisa melenyapkan pendengaran, penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini juga mampu menenangkan kita sebagai orang yang beriman, ya, bahwa jika Allah berkehendak, Allah bisa melakukan apapun, ya. Karena apa? Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah ayat-ayat yang moga-moga semakin menguatkan dan menenangkan kita orang-orang yang beriman, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah berkuasa atas segala sesuatu. Ingat, atas segala sesuatu itu mulai dari yang kecil sampai yang besar.
Allah itu mengurusi dari makhluk yang berukuran nano, bahkan lebih rendah dari itu sampai yang ukuran makro kosmos yang besar itu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Allah berkuasa, apalagi Allah berkuasa terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Karena setiap hamba ini sesungguhnya ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memegang setiap ubun-ubun manusia. Tidak ada satupun yang terlewat. Demikian, semoga ayat-ayat ini dapat mengingatkan paling enggak pada kita, sehingga Al-Quran itu benar-benar sebagai petunjuk. Petunjuk bagi mereka yang ingin bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang ingin mendapatkan kebaikan. Petunjuk bagi mereka yang ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, saya kembalikan kepada moderator kalau ada yang bertanya. Baik, syukron jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Nah, kita lanjutkan rangkaian selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman baik peserta offline maupun online boleh bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Oke, untuk peserta offline ada dari Ikhwan. Mungkin operator langsung diberikan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa, saya dari Fakultas Peternakan. Saya mau bertanya terkait ayat ke-8 yang saat mereka ditanya, mereka menjawab, kami percaya sama Allah dan hari akhir. Namun sesungguhnya mereka itu bukan orang yang beriman. Seperti yang kita ketahui kan, kalau orang Islam saat ini kalau ditanya percaya sama Allah apa enggak, pasti jawab percaya. Percaya sama kita pasti dijawab percaya sama Al-Quran. Ditanya lagi percaya sama Nabi atau enggak, pasti mereka akan jawab percaya. Namun setiap perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan apa perkataan mereka. Misalnya mereka itu kayak percaya itu Allah itu Maha melihat, tapi mereka itu melakukan perbuatan maksiat seolah-olah Allah itu nggak melihat. Mereka itu percaya bahwa kitab Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Namun mereka itu seolah-olah ya nggak melakukan apa yang udah tertera di Al-Quran itu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah mereka termasuk orang yang beriman atau enggak? Ya, terima kasih Imam. Jadi, apa sih iman itu? Di dalam satu hadis maupun keterangan para ulama, iman itu adalah tasdiqum bil qalb. Ya. Yang dikatakan iman itu kamu membenarkan hatimu. Kamu membenarkan di dalam hatimu, ya. Wa qaulun bil lisan, dan kamu ikrarkan dengan dengan mulut, ya, pengakuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah wa amalul bil arkan, dan kamu laksanakan, ya, dengan seluruh anggota badan apa yang kamu yakini dan apa yang kamu ucapkan tadi. Itu iman, ya. Bagaimana kalau kita belum seperti itu? Ya, berarti memang keimanan kita yang harus kita perbaiki, yang harus kita tingkatkan, ya, yang harus kita luruskan kembali. Karena begini kan, Rasulullah mengatakan bahwa iman itu memang yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Tanda iman seseorang itu meningkat apabila semakin meningkat ketaatannya. Bukan meningkat pengetahuannya saja nggak cukup. Jadi yang dituntut itu adalah ketaatan. Terus sekalian, ini yang paling berat. Yang kita minta kepada Allah itu adalah meningkatnya ketaatan. Allah ngasih kita umur panjang, itu karunia. Allah ngasih rezeki, kita ngasih ini. Tapi rezeki, ilmu, kesehatan itu menambah kita taat nggak? Gitu loh. Itu iman itu. Jadi kalau kita hanya sampai kepada pengakuan, tapi tidak menambah ketaatan kepada Allah, ini yang kita khawatirkan. Ini yang akan mencelakakan. Makanya definisi iman itu, tiga-tiganya itu harus jadi bagian yang tidak terpisahkan. Tasdiqum bil qaul, membenarkan, meyakini dalam hati, kemudian wa qaulun bil lisan, diikrarkan dengan mulut.
Makanya kenapa kalau orang masuk Islam itu harus syahadat ya, harus diikrarkan ya. Dia sudah Islam ya. Dia sudah beriman itu ya. Tapi jangan lupa wa amalul bir arkan. Dilaksanakan dengan seluruh anggota badan ya kan. Nah, ini yang memang harus terus kita pupuk. Makanya perintah untuk beriman ya, perintah untuk bertakwa itu kan perintah yang terus-menerus ya. Kenapa? Karena memang Allah mengetahui bahwa keimanan itu posisinya naik dan turun ya. Wa yazidu bit-ta'ah ya. Jadi kalau ketaatan itu apa? Ya tadi menyambut seruan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu kan namanya ketaatan. Taat itu kan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita tidak mengikutinya atau kita tidak mau mengikuti karena kita mengatakan oh itu nggak benar, nah itulah yang kena tanda-tanda tadi. Dia sudah kena sifat munafik, ya kan? Tapi kalau dia tidak mengikutinya dengan alasan belum mampu, karena ada sesuatu, ya, halangannya bersifat syar'i, misalnya karena kesehatan, karena kondisi, ya. Contoh begini sekalian. Kalau kita melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah yang sifatnya individu, ya kita harus bisa melakukan. Tetapi ada yang konteksnya konteks bermasyarakat dan konteks bernegara kan nggak mungkin, ya kan? Contoh, Anda tidak berzina, itu kan kemampuan diri itu. Oh, kenapa kamu berzina? Negara membiarkan tuh, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena itu bisa kita lakukan sendiri. Misalnya, mengapa Anda masih tidak berhenti minum khamr? Tidak, negara nggak melarangnya. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu wilayah untuk bisa meninggalkan itu ada pada kekuatan diri sendiri. Tapi kalau misalnya, kenapa masih Anda terlibat dalam sistem ekonomi ini, ya kan? Yang sedikit banyak masih terlibat dengan ekonomi yang tidak murni Islam. Ya, kita terjebak. Atau kita masih menjadi bagian sistem yang besar yang kita nggak bisa merubahnya sendiri. Harus dirubah dengan suatu kekuasaan. Nah, itu beda. Jadi kalau seseorang tidak melakukan, padahal dia mampu secara individu, kita lihat motivasinya. Apakah memang dia tidak mampu melakukan karena halangan fisik atau halangan syar'i, ataukah dia tadi memperolok-olokkan, dia meremehkan, ya, dia tidak menghiraukan. Nah itu beda lagi. Paham ya di sini ya? Ini kalau saya pahami seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam hadis ya, Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang naik dan turun. Iman kita itu naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Nah, naik itu tandanya kalau semakin taat kepada. Nah, wa yazidu wa yanqusu bil maksiat. Tanda iman kita itu menurun kalau kita banyak maksiat. Makanya kalau dibuat kurva itu naik, turun, gitu iman kita itu. Ya, yang kita tidak boleh itu jangan sampai naiknya dikit, turunnya banyak, gitu loh. Nanti naiknya susah lagi gitu. Udah naik dikit, turun lagi. Makin turun makin ini. Ya, kalau bisa itu naiknya dikit, ya, kemudian turun, segera naik lagi, gitu. Jadi naik. Jadi kita punya banyak peak, banyak puncak keimanan dalam hidup ini. Karena apa? Nggak mungkin kok iman kita itu gini terus. Nggak mungkin lah. Gini-gini tuh. Kok kita manusia kok. Iya kan? Kan nggak mungkin kurva gini terus itu. Kurva itu kan gini, nanti akan melandai gitu. Ya kan? Ada kurva itu gini, ada kurva itu gini, melandai gitu. Ya. Pokoknya kita menyadari bahwa itulah posisi keimanan. Mungkin itu ya yang saya bisa respon ya, Dik ya. Jadi jangan kita beralasan tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyalahkan sistem lain gitu. Yang kamu bisa lakukan dan itu ada di wilayah kamu harusnya meninggalkan maksiat kita bisa kok. Tidak tadi ya, meninggalkan perbuatan dosa, Anda bisa, kenapa tidak? Kenapa menyalahkan orang lain gitu kan? Enggak kok, habis dulu saya nggak diajarin begini, nggak bisa, sekarang nggak tahu Anda tidak bisa meninggalkan. Paham ya? Jadi yang jadi wilayah kita harus bisa melakukan. Mungkin itu sedikit ya. Oke, syukran Ustaz. Mungkin dari peserta online yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Yang dari akhwat? Oke, baik. Di sini di peserta online ada yang resen Ustaz. Mungkin kita persilakan untuk
on mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Raisya Taufik. Dari ada yang Raise hand. nggak kedengaran deh. Belum. Baik, Pak Ustadz, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rasya Taufik, dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ingin bertanya, Pak Ustadz, dapat disampaikan dari Pak Ustadz mengenai ciri-ciri orang munafik ya Pak Ustadz. Dan juga, baik, apakah suara saya terdengar Pak Ustadz? Ya, silakan dilanjutkan, Mas. Jadi tadi pertanyaan saya, kalau tadi kan Pak Ustadz sudah menjabarkan tentang bagaimana ciri-ciri orang munafik tersebut ya Pak Ustadz. Dan mungkin kalau misalkan itu didapatkan pada seseorang individu Pak Ustadz, mungkin langkah awal atau langkah kecil untuk mendapatkan tali daripada pertolongan Allah untuk bisa kembali lagi Pak Ustadz kepada jalan yang benar yang diharapkan oleh Al-Quran dan juga yang Allah berikan seperti hidayah, apa yang harus dilakukan ya Pak Ustadz? Karena mungkin di antara kita seringkali atau beberapa dapat mendapati hal itu benar adanya dan belum mengetahui cara untuk bisa kembalinya Pak Ustadz. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Kalau saya tidak salah menangkap ya, ya bagaimana ya memperbaiki ya, mengendalikan ya, jika sifat-sifat itu ada begitu ya. Maaf ini karena nggak begitu jelas. Terus kalian, karena Allah menjelaskan tentang karakter, jadi karakter ini kita tidak mengatakan kepada orang-orang tertentu ya. Jadi kalau Allah bicarakan karakter itu sifatnya umum pada siapa saja ya. Dan mungkin salah satu sifat itu mungkin ada di kita ya kan. Nah, karena itu sifat ini dijelaskan oleh Allah SWT agar kita jangan sampai seperti itu. Ada sebuah keterangan lain bahwa munafik ini memang ada yang munafik amali, ada yang munafik etikodi. Munafik amali misalnya, kita harus mengatakan bahwa kita juga pernah berbuat maksiat, kita juga pernah melakukan penipu. Tapi kita melakukan penipuan bukan karena lahir, bukan karena hati kita yang ini. Ya. Tapi yang bahaya itu ketika munafik itu etikodi. Jadi dia melakukan semua tadi, ya, sifat-sifat kemunafikan tadi, mulai dari mendustakan, ya, menipu, membuat kerusakan, sombong, menolak kebenaran, memperolok-olok ayat-ayat Allah SWT, mengaku-ngaku beriman tapi sebetulnya dia menjelekkan ini. Kalau sifat-sifat seperti itu ada sebagai muncul dari hati, dari keyakinan dalam hatinya, maka itu sampai kepada level munafik yang etikodi, munafik yang ini yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, karena itu sebenarnya yang amali, karena sifat seperti itu juga mungkin ada pada setiap kita, tentu tidak ada jalan lain ya yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh Allah SWT agar kita senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Makanya di ayat selanjutnya nanti ada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum ya, di ayat nanti 21 itu. Wahai manusia, ya, ditujukan kepada seluruh manusia, hendaknya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna lebih luas dari itu tentunya adalah
tidak ada jalan lain bagi kita untuk memperbaiki dan menghindari sifat-sifat seperti itu. Tentu kita harus lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan hidayah, lebih dekat dengan petunjuk. Kita harus berusaha untuk meraih petunjuk. Sekalian, hidayah itu mahal. Petunjuk itu mahal. Petunjuk itu harus dicari. Kita bersyukur ya, karena kita ini dilahirkan mungkin dari kecil dididik oleh orang tua kita kan gitu ya. Kita mendapatkan ini. Tapi betapa kita melihat banyak orang yang untuk mendapatkan petunjuk, untuk mencapai kebenaran ini dengan susah payah. Ya kan? Tapi kita ini bukan juga tanpa ikhtiar. Mungkin ini usaha orang tua kita. Usaha dari saudara-saudara kita. Usaha dari teman-teman kita yang telah bersama-sama mungkin membimbing kita semua sehingga kita tetap ada dalam kebenaran. Tapi ternyata mempertahankan kan sulit juga ya. Nah, mempertahankan keimanan, mempertahankan kebenaran, mempertahankan keyakinan ini juga hal yang berat. Jadi tidak ada apalagi petunjuk, apalagi keimanan itu dengan cara yang murah. Semuanya harus diusahakan ya. Kita harus memang berikhtiar, termasuk diantaranya nih ya, meluangkan waktu, bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, meluangkan waktu, berniat bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, berniat bersungguh-sungguh untuk mentadaburi ayat-ayat dan hadis Rasul, berniat dan bersungguh-sungguh untuk pergi misalnya melaksanakan sholat. Itu semua usaha ya, termasuk bersungguh-sungguh juga untuk meninggalkan. Jadi harus ada usaha. Jadi tidak ada sekalian jalan lain selain kita memang bersungguh-sungguh di dalam meraih kebaikan ini. Saya hanya ingin memberikan seperti itu ya, karena memang tidak ada jalan lain, tidak ada yang mudah. Katanya orang ya, yang haram saja juga tidak mudah, apalagi ini yang halal, yang baik ya, itu tidak ada yang, karena sudah pasti godaannya luar biasa. Ya, cobaannya adalah sangat-sangat luar biasa untuk kita bisa istiqomah di dalam kebenaran. Namun Allah telah memberikan kepada kita jaminan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus prasangka baik ya, bahwa Allah tidak akan merubah kondisi, nasib, ya, keadaan dari suatu kaum kecuali masing-masing individu ini berusaha untuk berubah. Kalau kita berusaha untuk berubah menjadi yang baik, Allah memberikan jalan keluar. Itulah ayat ini, ayat membangun optimisme bahwa untuk baik itu ada jalan, ada solusi. Ya, asal kita berusaha dengan bersungguh-sungguh dan selalu memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena ada sebuah hadis begini. Rasulullah menasihati salah satu doa yang kalau bisa tidak kita tinggalkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu ingat kepadamu. Jadi untuk bisa ingat kepada Allah saja harus kita minta kepada Allah. Karena kebanyakan kita ini kan lupa kepada Allah. Lupa kepada nikmat Allah. Ya kan? Allahumma ala syukrika, ya Allah, bantulah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk bersyukur kepada Engkau, dan wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Ya. Jadi pentingnya doa ini ya. Karena untuk ingat kepada Allah itu harus kita minta. Karena kalau enggak, kita sering sekali lupa kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah, dan bahkan lupa untuk memperbaiki ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.